tujuan daripada goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan down, jangan kecewa, jangan menjauh, tapi justru ikuti prosesnya, ikuti tahapannya Tuhan. Maka kita akan melihat rencana Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tujuan beradaptasi untuk menggenapi rencana Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 23. Setibanya di sana, Yusuf pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ketika Yusuf dan keluarga kudus bersedia beradaptasi pergi dari Mesir ke Nazaret, sebuah perjalanan yang lebih jauh, lebih panjang, lebih lama daripada dari Bethlehem ke Mesir. Maka sampailah mereka di Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Wow, tujuan daripada adaptasi yaitu agar kita menggenapi rencana Bapa. Saat Tuhan Yesus mau menggenapi rencana Bapa di surga, dia perlu datang ke dunia. Saat Yesus mau menyelamatkan manusia, dia harus mengambil jalan yang tidak populer dengan mati di atas kayu salib. Dengan demikian, it is finished, tugasnya selesai. Rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia sudah genap. Kita tidak akan bisa menggenapi rencana Allah kalau kita tidak bersedia berubah atau beradaptasi. Ketika kami sudah nyaman tinggal di Australia, dari mulai tahun 96 sampai 2006, Tuhan memanggil kami untuk kembali ke Indonesia, menyelamatkan generasi, daerah-daerah tertinggal, masyarakat yang terabaikan. Kami harus meninggalkan pekerjaan kami yang tetap, gaji yang lumayan tinggi, rumah kami yang besar, orang tua dan adik-adik kami di Australia untuk kembali ke Indonesia dan membawa istri dan anak-anak saya. Saya tidak tahu di mana saya harus tinggal di Indonesia dan kerja apa. Tuhan hanya cuma berkata, jika kamu tinggal di Australia, kamu hidup nyaman. Semua serba ada, fasilitas terjamin. Tapi jika kamu berani meninggalkan rasa nyamanmu, kembali ke Indonesia, kamu menggenapi rencana Tuhan. Wow, saya putuskan untuk melangkah ke Indonesia walaupun masih kelihatan belum jelas atau bias. 1 tahun saya sudah tinggal di Indonesia, sudah melayani, dan istri saya sudah mulai menampung anak-anak di pinggiran daerah kumuh. Saya dapat tawaran untuk kembali ke Australia, bekerja di sana dengan gaji yang sama seperti saya tinggal di Australia dan dikasih fasilitas rumah dan kendaraan. Waktu itu saya di Indonesia, gaji pun tidak jelas, tempat tinggal pun tidak permanen. Dalam hati saya sangat menggiurkan tawaran ini dengan gaji jelas, tempat tinggal jelas, bahkan juga kendaraan jelas, dan kembali ke Australia bertemu dengan keluarga saya. Sedangkan di Indonesia semua serba tidak jelas. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan, kalau kamu kembali ke Australia, tidak ada masalah, hidupmu makmur, tapi kamu tidak akan menggenapi rencanaku. Waktu kamu tinggal di Indonesia, kamu akan menggenapi rencana Tuhan. Memang mengikuti rencana Tuhan, awalnya itu tidak nyaman, tapi begitu kita bisa terus submit kepada pimpinan Tuhan, lama-kelamaan, maka kita akan menggenapi rencananya. Dan ketika kita menggenapi rencananya, maka kita akan menikmati kenyamanan, menikmati di level yang lebih baik. Hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa ketidaknyamanan adalah media untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Sebagai contoh, Abraham dipanggil Tuhan keluar dari kampung halaman Ur Kasdim di daerah Irak dekat Kuwait. Memang tidak nyaman bagi Abraham untuk keluar dari kampung halamannya, pergi ke tempat yang Tuhan akan berikan. Karena tempat itu bias, tidak tahu di mana berada. Tapi begitu dia mau beradaptasi, keluar dari rasa nyaman, mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu, yang mana jauh lebih baik daripada kampung halaman yang sekarang di Ur Kasdim, daerah Irak. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata ketidaknyamanan adalah media untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Jika keuanganmu digoncangkan, ikuti saja proses Tuhan. Mungkin uangmu yang kamu dapatkan dengan cara yang tidak legal, Tuhan sedang bersikap. Tuhan mau gantikan dengan berkat yang lebih besar, usaha yang baru. Kalau orang yang kamu andalkan ternyata pergi meninggalkan engkau, Tuhan mengajarkan untuk kamu bisa mengandalkan dia, berdiri di atas kakimu sendiri. Jika kamu kehilangan kerjaan, mungkin Tuhan mau memberikan kamu peluang yang baru.
Jika kamu diperhadapkan dengan sainganmu yang baru, tandanya Anda harus lebih kreatif dan memberikan servis yang the best buat orang-orang di sekitarmu, buat customer dan klienmu. Jadi tujuan daripada goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan down, jangan kecewa, jangan menjauh, tapi justru ikuti prosesnya. Ikuti tahapannya Tuhan. Maka kita akan melihat rencana Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita.